Kembali lagi bersama saya Friderika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges Ongkos Transisi Hijau. Saya ke Pak Surya. Pak Surya, dengan berbagai pilihan energi baru terbarukan, seperti apa idealnya baurannya Pak supaya bisa memenuhi kebutuhan listrik nasional? Baik, energi terbarukan itu ada 6 klaster ya, mulai dari air, panas bumi, angin, matahari, bioenergi, dan juga energi laut. Tiap-tiap energi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, lokasinya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita samakan. Kalau yang tadi, paling ideal buat Indonesia? oleh karena itu, kalau tadi yang paling banyak kita gunakan di sini adalah batu bara. Batu bara itu adalah andalan untuk penggunaan listrik secara nasional. Dia bisa base load, dan untuk menggantikan batu bara sebagai base load itu ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah panas bumi, karena dia memiliki karakteristik yang jauh lebih baik, ya, availability dan sebagainya itu sangat baik. Kemudian yang kedua air. Kemudian yang lain barangkali seperti bioenergi itu juga bisa digunakan karena karakteristik hampir sama dengan ini. Tapi 2 ini itu bisa menggantikan ini. Kemudian yang lain-lain itu punya ciri-ciri yang berbeda. Ya. Kapasitasnya dia besar, tapi intermitensinya juga sangat tinggi. Namun demikian, sejalan dengan kemajuan teknologi, penggunaan baterai itu menjadi sebuah keniscayaan, dan tentu ini akan bermanfaat untuk menjadikan dia juga sebagai andalan. Bapak tadi menyampaikan air ya Pak ya, itu bisa dielaborasi Pak, karena kan di Pulau Jawa nggak ada sungai yang sedemikian bisa airnya cukup untuk pembangkit listrik, ini seperti apa Pak? Jadi air memang posisinya yang paling banyak itu ada di Kalimantan dan di Papua. Tetapi kebutuhan energi di kedua pulau itu memang kecil. Kita mestinya harus menciptakan sebuah mekanisme bahwa ke depan tidak boleh dengan pola-pola pengelolaan energi seperti sekarang ini. Kita bangun industri, kita bangun kawasan ekonomi, itu di tempat-tempat yang tidak memiliki energi. Sehingga energi itu harus ditransport dari satu tempat ke tempat lain, dan itu punya pengaruh yang sangat besar. Ya. Bisa berdampak. Sekarang ke depan, energi terbarukan itu dia tidak bisa dipindah. Yang dipindah itu adalah sumber ekonominya mendekat kepada sumber energi, ya, dan tempat-tempat itu kita bangun. Contoh sekarang sudah mulai, misalnya Morowali sudah jalan gitu ya. Kemudian di Kayan itu akan jalan di Kalimantan, dan pola-pola ini kalau ini bisa dilakukan, ini tentu akan sangat berdampak positif kepada energi. Pak, kalau batu bara itu kan walaupun memang menghasilkan banyak ini ya, polusi dan sebagainya, tetapi memang keandalannya cukup bisa diharapkan. Tetapi kalau yang seperti air, matahari seperti itu, bagaimana Pak kalau dari sisi melihat seperti itunya? Kan kita lihat dari Cina juga belajar dari kasus mereka, akhirnya kalau mengandalkan matahari, air tuh ada intermittennya. Mereka sekarang kan menggunakan baterai ya sebagai pengganti untuk 24 jam. Nah, kekhawatiran sekarang adalah penggunaan baterai itu harganya menjadi lebih tinggi, ya. Bahkan bisa sampai 18 sen saya kira totalnya kalau kita pakai itu ya. Dibandingkan dengan batu bara yang sekarang mungkin tanpa embel-embel lain-lain gitu ya. Dengan hanya pure cost batu bara, pada harga batu bara barangkali sekitar 70, mungkin masih sekitar 4-5 sen gitu. Tetapi begitu ke depan kita nggak ada yang tahu berapa harga batu bara. Buktinya hari ini harga batu bara bisa sampai $240 gitu ya. Tahun 2050 ketika semua orang butuh batu bara bisa $500. Jadi kalau kita bandingkan nggak sebanding. Makanya tadi Pak Monty mengatakan harga itu sebetulnya framing aja itu, Bang. Baik. Saya ke Pak Monty. Pak Monty, kita menarik nih kalau ngomongin tentang batu bara, Pak. Ya memang kalau kontribusinya terhadap PDB nggak terlalu besar, tapi kalau untuk PDRB-nya kan beberapa daerah sangat tinggi nih, Pak. Nah, jadi kalau nanti kita switch gitu, seperti apa di daerah-daerah yang menggantungkan pada batu bara ini, Pak? Memang transisi ini harus hati-hati ya, tidak dengan serta-merta kemudian dilakukan dalam 1 hari 2 hari. Tapi kita harus time frame-nya adalah 5 tahun 10 tahun. Jadi bagaimana caranya kita kemudian, karena begini,
batu bara ini kan industri yang paling penting sekarang di Indonesia ini ya kan. Jadi tidak serta-merta kita menutup operasi tambang, tidak serta-merta kita menutup apa namanya, karena kan tenaga kerja juga banyak. Jadi bagaimana caranya agar supaya tambang-tambang ini kemudian mereka tahu kapan dia harus tutup misalkan, tapi tidak sekarang, tidak sekarang. Tetapi kalau kita juga terlambat melakukan transisi ini, kita akan ketinggalan zaman, kita akan ketinggalan memperoleh teknologi hijau yang baru, yang apa namanya istilahnya high tech ya. Jadi ini sebetulnya permainan yang disampaikan tadi Pak Surya tadi itu bagaimana kita buat skenario yang pas ya, yang apa namanya ada dua hal menurut saya dalam hal ini. Pertama, bagaimana memainstreamingkan isu-isu hijau ini ke dalam produk-produk perencanaan jangka panjang ya. Karena itu akan menjadi acuan pemerintah, menjadi acuan kementerian, menjadi acuan pengusaha terhadap bagaimana caranya mereka melakukan aktivitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa mainstream tadi itu ya dalam produk perencanaan itu kemudian diterjemahkan ke dalam apa namanya ke dalam annual budget dari masing-masing kementerian. Jadi sebetulnya dua hal itu Mbak Kiki yang harus menjadi, jadi ada skenario masukkan ke dalam itu. Menurut saya begitu ada dua hal. Jadi itu yang akan menjadi apa namanya, karena dengan tidak serta-merta kita akan berhentikan yang namanya tambang-tambang batubara. Iya, kalau gitu saya ke Mbak Sinta nih. Mbak Sinta, teman-teman Mbak Sinta atau bahkan mungkin Mbak Sinta punya bisnis di tambang batubara atau mungkin rekan-rekan di Kadin. Itu seperti apa melihat ini Mbak? Kan kemarin investasinya tentu nggak sedikit juga ya. Ya, jadi makanya kita selalu bicara mengenai energy transition. Itu tidak bisa langsung berbalik gitu ya. Tapi teman-teman di beberapa, ya saya kebetulan tidak ada bisnis batubara, tapi beberapa perusahaan batubara kan juga sudah mulai sekarang dengan target net zero mereka gitu loh. Jadi mereka sudah mulai, sudah tadi kan Pak Monty bilang pemerintah ya, anggaran di pemerintah. Ini juga anggaran perusahaan. Mereka sekarang sudah mulai budgeting untuk investing juga di EBT ya kan, jadi dia mulai situ. Nah, jadi kalau pengusaha selalu bisa lihat di mana potensi ini bisnis. Cuman tadi sudah disampaikan sama disampaikan bahwa mengenai retirement ini mesti clear gitu kan, bagaimana nih kompensasinya ya kan, ini kan nggak bisa langsung aja dihentikan gitu. Nah ini yang tadi dengan ADB akan bantu sebenarnya beberapa. Jadi kemarin juga kalau kita lihat di dalam beberapa bilateral antara presiden dengan beberapa negara juga mulai lihat kan presiden tadi mengatakan apa sih bantuan negara maju ini, bagaimana nih bantuannya dari segi financing gitu. Jadi beberapa negara juga seperti Amerika Serikat katanya juga sudah melihat gimana memungkinkan untuk bisa berikan bantuan 30 billion US dollar untuk 5,5 giga kalau nggak salah ya, something like that gitu. Jadi hal-hal semacam ini juga penting kemudian nanti bisa masuk ke private sector juga gitu, karena pada saat ini private sector juga membutuhkan itu dari segi financingnya, karena mereka tidak bisa lakukan itu sendiri gitu. Jadi kalau kemauan kita mendukung, pasti kita mendukung gitu. Tapi bagaimana caranya kita juga dibantu supaya ini menjadi visible dan make sense gitu. Karena kalau enggak ya semua harus tutup kan gitu. Nah ini yang transisi ini yang saya rasa harus diperhatikan. Baik, kita akan lanjut dialog kita, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini.